Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi Gereja kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami sapa, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, di mana kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Kami bersyukur Bapa yang baik. Sebelum kami membaca kebenaran firman-Mu, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Dan begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, layakkan biarlah firman yang disampaikan hamba-Mu menjadi satu rema di dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan di bulan Desember ini adalah bulan yang penuh makna. Salah satunya kita bisa merasakan kebersamaan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Kita merasakan kebersamaan untuk merayakan Natal. Dan juga di bulan ini kita bisa merefleksikan kembali tentang kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Ada banyak hal-hal yang kita alami. Dan ada banyak hal-hal yang kita temui di dalam kehidupan kita. Baik secara keberhasilan maupun di dalam tantangan kehidupan kita maupun di dalam persoalan. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, satu hal yang kita harus pahami, harus kita mengerti bahwa perjalanan kehidupan kita di bulan pertama sampai di bulan Desember ini itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah setia memelihara kehidupan kita. Jadi yang menjadi tema kita pada pagi hari ini yaitu Allah setia memelihara. Kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang pertama. Ayat ini tidak asing lagi untuk kita mendengar. Tetapi biarlah melalui firman ini mengingatkan kita kembali. Mari kita baca. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ayat ini memberikan kita pemahaman di mana Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ungkapan Daud ini kepada Tuhan adalah bentuk iman percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang memelihara, mencukupkan segala keperluannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ayat ini datang kepada kita pada pagi hari ini, memberikan kita pengertian bahwa Tuhanlah gembala agung yang memberikan jaminan, kepastian, dan memelihara kehidupan kita. Nah, kalau kita juga melihat latar belakang dari Daud ini sebelum ia dipilih, diurapi, dan menjadi raja, kita bisa membaca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-11. Itu dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang." Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Isai ini adalah ayah dari Daud.
ia menyebut Daud ini adalah seorang gembala yang menggembalakan kambing domba. Nah, melalui juga pengalaman Daud ini, melalui pengalaman pribadinya sebagai gembala, ia mengetahui betul bahwa seorang gembala memberikan perlindungan, pemeliharaan, pembimbingan kepada domba-dombanya. Jadi, Daud ini melihat bahwa Allah memberikan hal yang sama di dalam dirinya. Nah, jadi makna dari seorang gembala adalah pengasuh, pemelihara, dan membimbing domba-domba. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, satu hal yang kita harus tahu, satu hal yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti domba yang selalu mendekatkan diri kepada gembala. Karena kenapa? Ketika domba selalu mendekatkan diri, ia selalu dipelihara, diberikan perlindungan. Begitu juga di dalam kehidupan kita, kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah, melalui doa-doa kita, maka kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di bulan Desember ini, di momen yang sangat-sangat penuh dengan sukacita, di mana kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Jadi di momen ini kita harus menggunakannya. Di momen ini kita harus memberikan hati kita kepada Tuhan, agar hati kita selalu diisi dengan sukacita yang besar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, biarlah renungan firman Tuhan ini memberikan kita pengertian dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saya akhiri renungan firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami sapa, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah dibekali oleh kebenaran firman-Mu, di mana kami diingatkan kembali agar kami selalu mendekatkan diri kepadamu Tuhan, melalui ibadah, melalui doa-doa kami, melalui pujian kami. Dan sebentar kami akan memulaikan berbagai kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu saja Bapa yang baik. Dan kami akhiri doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.